Hai, nice to see you again. Saya Bobby Christian dan hari ini saya akan membahas betapa enggak gunanya Google Translate jika Anda ingin membalas chat dari supplier di 1688. Oke? Saya ingin membahas ini karena banyak orang di luar sana bilang, oke, balas chat dari supplier 1688 pakai Google Translate aja. Tinggal ditranslate dari Indonesia ke Mandarin, lalu di-send ke supplier. Lalu kita berharap bisa tiba-tiba bisa dapetin harga yang murah. Ya, karena Mandarin itu diperlukan untuk bernegosiasi dengan supplier di 1688. Oke, saya ingin mengatakan bahwa jika Anda menggunakan Google Translate untuk mentranslate dari Indonesia ke Mandarin, agar supaya Anda bisa bernegosiasi dengan supplier di 1688, itu nggak akan ada gunanya. Ya, materi yang akan saya bagikan ini sangat penting dan saya tidak akan berbicara banyak, maka tolong disimak karena saya akan sangat dengan cepat dan padat. Oke? Dari awal, kita buka 1688. Bagi Anda yang tidak tahu cara melakukan chat dengan supplier di desktop, itu adalah dengan cara mendownload AliWangWang. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Apa itu AliWangWang? AliWangWang itu adalah sebuah aplikasi chat di desktop. Biar saya jelaskan sedikit ya, apa itu AliWangWang. Nanti jika Anda sudah memencet atau menekan ini salah satu barang ini, setelah dipilih, nanti di halaman produk akan ada lambang dari dancing water atau air bergerak. Itu yang warna biru. Anda bisa lihat di sini. Sebentar, agak loading ya. Wait. Nah, ini adalah dancing water, Anda tinggal pencet, lalu Anda nanti akan disuruh untuk mendownload AliWangWang. Anda download, dan setelah mendownload, silakan sign up. Setelah itu, next time, jika Anda memencet ini, dia langsung akan keluar ke bagian chatnya. Oke, gimana bagian chatnya? Sekarang saya akan memencet ini, supaya Anda ada bayangan. Nah, ini adalah halaman untuk mendownload. Ya. Tetapi saya sudah mendownloadnya. Maka akan otomatis terbuka AliWangWangnya. Oke. Ditunggu aja. Lumayan agak lemot. Karena aplikasi Mandarin di desktop itu lumayan bikin lemot ya. Nggak akan cepet gitu untuk membukanya. I don't know why juga sih. Nah, ini adalah AliWangWang. Ya. Oke, sambil jalan, saya akan lanjutkan materinya. Kenapa nggak guna? Oke. Sekarang bayangkan, jika Anda mentranslate menggunakan Google Translate dari Indonesia atau dari Inggris ke Mandarin, hasilnya akan ngaco. Kenapa saya sebut ngaco? Karena saya tahu bahasa Mandarin, dan saya juga sering cek sendiri. Dengan kata ini, bahasa ini ditranslate ke Mandarin, ya hasilnya tidak sesuai gitu. Hasilnya, saya sebenarnya udah tahu ini Mandarinnya apa. Tetapi ketika di Google Translate, ya beda lagi. Itu membuktikan kalau memakai Google Translate itu tidak selamanya benar. Dan kadang suka ngaco hasil translate-nya. Oke? Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Oke, sekarang ketika udah ngaco, lalu Anda men-send ke supplier. Supplier tahu Mandarin Anda ngaco. Nggak akan ada bedanya jika Anda menggunakan bahasa Inggris ketika chat dengan mereka. Intinya itu bukan Anda bisa membalas chat dengan Mandarin atau tidak. Bukan itu, guys. Intinya itu, apakah mereka tahu? Apakah mereka tahu kalau Anda tuh orang luar negeri atau bukan? Ya, jadi ketika Anda menggunakan bahasa Mandarin yang ngaco, ya mereka tahu Anda orang luar negeri. Sekarang ibaratnya gini, jika Anda berjualan di satu toko offline, lalu ada orang bule datang, misal dari Amerika, barang Anda harganya 2.000 per pieces. Lalu dia berkata, oh saya pengen banget ini harganya berapa? Jika supplier itu tidak jujur, dan mungkin kebanyakan kayak gini ya, bukan gak jujur, tapi kayak naikin harga. Karena Anda juga tahu dia mampu untuk membayar itu, karena dia orang bule kan. Asalnya 2.000, Anda menjual ke orang Indonesia 2.000. Tetapi karena dia orang luar negeri, Anda jual 5.000, ya dia juga bakal beli gitu. Nah, itulah kenapa ya, jika Anda ingin melakukan negosiasi dengan supplier di 1688, Anda harus menggunakan bahasa Mandarin yang tepat. Ya. Sekarang jika ada orang bule itu bisa bahasa Indonesia, tapi dengan menggunakan bahasa formal banget. Formal, bukan kayak kita yang pakai bahasa gaul atau bahasa luwes gitu ya. Nah, dia pakai bahasa Indonesia dengan bahasa formal banget.
Anda tahu nggak kalau dia tuh orang luar negeri? Walaupun lewat chat loh. Tapi dia menggunakan saya tidak akan bla 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 bla, formal banget. Anda tahu kan dia orang luar negeri? Tapi kalau ada orang bule tiba-tiba ngechat ke Anda, ngomongannya sangat luas banget saya. Saya nggak akan gini 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 gini. Lah, kita kan bakal mengira, oh ini kayaknya orang Indonesia nih. Walaupun kita tidak melihat muka muka orang bule itu. Ya itu adalah perumpamaan ya. Kenapa jika Anda menggunakan Google Translate itu nggak akan ada efeknya untuk Anda? Dan kenapa ketika ingin bernegosiasi, Anda harus menggunakan bahasa ibu mereka. Ya, kalau bahasa Inggris, mother language-nya mereka. Ya. Jadi ketika ada orang luar negeri ingin bernegosiasi dengan orang Indonesia, maka ya dia harus bisa bahasa Indonesia. Of course. Ya. Itu adalah alasannya ya. Oke, ini adalah Ali Wang Wang yang tadi saya sebutkan. Jika Anda sudah mau mencet, Anda tinggal ketikkan saja di desktop Anda dengan menggunakan bahasa Mandarin yang simplified. Oke, tinggal gini aja. Wait. Nah, kita selalu ketik ni hao di awal conversation ya. Nah, seperti ini udah bisa. Nah, sekarang jika Anda ingin bernegosiasi, walaupun saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan negosiasi di awal ya, ketika menjadi importer di awal-awal, karena akan sangat membuat Anda pusing dan ribet jadinya, karena Anda harus menggunakan bahasa Mandarin. Tetapi jika Anda mau, apakah ada orang di luar sana yang akan setiap saat membantu Anda mentranslate bahasa Mandarin? Atau Anda ingin menanyakan sesuatu yang spesifik tentang ini baterainya berapa watt, ini bahannya, materialnya apa, PVC atau besi atau apa, atau plastik apa. Itu adalah informasi produk yang spesifik. Dan apakah ada orang di luar sana yang akan membantu Anda setiap saat? Maka dari itu, saya sudah membuatkan sebuah komunitas khusus untuk Anda. Di Traderku Warriors. Di situ, Anda bisa bertanya, kalau ini Mandarinnya ini apa? Ya, kenapa saya berani untuk memberikan akses ini? Ya, dan kenapa? Emang saya siapa? Bisa Mandarin, bla bla bla. Oke? Saya adalah mahasiswa di China. Saya sudah 3 tahun kurang lebih di China dan bahasa yang saya gunakan adalah bahasa untuk bisnis, negosiasi. Karena itulah yang saya lakukan selama 3 tahun ini. Oke? Saya sangat berharap jika Anda ingin melakukan negosiasi dengan bahasa Mandarin atau ingin mempertanyakan informasi spesifik tentang produk Anda, silahkan Anda join di Traderku Warriors. Oke? Ini adalah linknya. Saya akan ketik di Ali Wang Wang ini. Ya. Traderku Warriors, bit.ly/Traderku Warriors. T-nya besar, W-nya besar. Oke? Silakan Anda masuk, dan jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan seputar impor barang dari China, jika Anda ada kesulitan atau masalah, silakan tanya di dalam komunitas tersebut. Saya dan tim akan selalu siap membantu Anda. Oke? Thank you so much guys. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. I'll see you in the next video. Bye-bye.